Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing. Bagi teman-teman semuanya yang berada di perantauan, selalu ingat pesan dari Joko Anak Desa agar selalu mengingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Baik, kali ini saya akan membahas kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam menjadi pertanda sejarah dalam ibadah umat Islam, yaitu perintah untuk menunaikan ibadah haji dan kurban bagi yang mampu menjalankannya. Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ibu Siti Hajar. Sejak kelahirannya ada banyak tanda-tanda kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 54 sebagaimana berikut, yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Kurang lebih artinya seperti itu. Banyak sekali sejarah yang menyangkut Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya, 1. Penduduk pertama kota Mekah. Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Para Nabi mengatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah penduduk pertama kota Mekah. Ia hijrah dari Palestina bersama ibunya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ismail ini adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Siti Hajar hijrah ke kota Mekah sejak kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Mereka hidup bersama putranya di tengah gurun yang sangat gersang dan sangat tandus. Tidak ada seorang pun yang lain di sana. Jadi mereka hidup sendirian di sana. Tidak ada tetangga, tidak ada teman,
cuma keluarga. Diceritakan pula dalam kisah 25 Nabi dan Rasul karangan Irsyad Zulfahmi, ya, tempat yang ditinggali Ibu Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam sangat gersang dan tandus. Di sana itu sangat gersang karena padang pasir, ya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan maupun air yang mengalir, ya. Tidak ada sumber mata air sama sekali. Sebagai ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa untuk keselamatan putra dan putrinya yang ditinggalkan sendiri di kota Mekah. Untuk selanjutnya itu sejarah sa'i dan munculnya air Zam-Zam. Pada suatu ketika Ibu Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam kehabisan bekal. Nabi Ismail alaihissalam waktu kecil terus menangis karena kehausan. Akhirnya Ibu Siti Hajar pun pergi mencari sumber mata air. Kemudian beliau berlarilah ke Bukit Syafa, ya, dengan penuh harap dan ada air di tempat itu, ya. Akan tetapi hanya bebatuan yang kering yang ia temukan di sepanjang padang pasir. Lalu pergilah beliau ke Bukit Marwah, ya. Akan tetapi tidak ada air yang ia dapati juga di sana. Sampai akhirnya Ibu Siti Hajar berlari dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, namun tidak mendapatkan sumber air sedikit pun. Akhirnya dengan lelahnya ia kembali menemui Nabi Ismail alaihissalam yang pada waktu itu masih kecil. Peristiwa Ibu Siti Hajar mencari air dengan lari sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah menjadi sejarah munculnya syai dalam ibadah haji, ya. Hal ini juga ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158, yang artinya sesungguhnya Syafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan syai antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Kurang lebihnya artinya seperti itu. Nabi Ismail alaihissalam terus menangis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya melalui malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya ke padang pasir. Lalu keluarlah sebuah mata air yang sangat jernih airnya.
Mata air itulah yang disebut air Zam-Zam. Hingga saat ini sumber mata air Zam-Zam masih terus mengalir. Para jemaah haji bisa membawa air Zam-Zam saat menunaikan ibadah haji di sana. Selanjutnya perintah untuk berkorban. Pada saat Nabi Ismail alaihissalam menginjak dewasa, ayahnya bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelihnya. Akhirnya datanglah beliau menemui Ismail alaihissalam dan menceritakan mimpinya itu. Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia meyakinkan ayahnya untuk menjalankan apa yang diperintahkan dalam mimpinya itu. Hal ini juga dipertegas dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kurang lebihnya seperti itu. Artinya saat Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya yang siap untuk disembelih dan keduanya tunduk serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka digantikanlah Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Peristiwa inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Raya Kurban atau Hari Kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 103 sampai 109 yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi kamu." Saya ulangi, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Seperti itu kurang lebih artinya. Itulah kisah dari Nabi Ismail alaihissalam sebagai sejarah munculnya perintah haji dan kurban, kesalehan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kedua orang tuanya, serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala
dapat kita jadikan suri tauladan bagi generasi penerus bangsa, terutama generasi bangsa Indonesia, generasi penerus bangsa Indonesia, ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, ya. Apabila ada salah dalam perkataan maupun penulisan maupun video saya, baik yang di Instagram maupun di channel YouTube saya Joko Anak Desa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.